Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke topik ya di kuliah kewirausahaan. Kita membahas tentang berpikir kreatif ya. Jadi jika kita mau menjadi seorang yang punya jiwa usaha, tentu kita harus punya pemikiran yang kreatif dan bisa menghasilkan sesuatu yang baru dengan nilai yang baru. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenalkan kreativitas sebagai modal penting seorang wirausahawan. Yang kedua, menjelaskan hambatan berpikir kreatif yang dapat menghambat progres sebuah usaha. Ya, nanti kita jelaskan apa saja hambatannya. Yang ketiga, mengenalkan cara mengukur potensi kreatif itu. Ya, ada cara mengukurnya. Dan yang keempat, mengenalkan cara meningkatkan kreativitas dan membebaskan diri dari belenggu. Kita masuk saja nih, ada beberapa hambatan kreativitas ya. Ini sesuai dengan konsepnya Adam. Yang pertama itu persepsual ya. Persepsi ini seringkali memberikan hambatan pada kreativitas seseorang. Kenapa demikian? Karena setiap persepsi yang muncul, ya, pandangan-pandangan negatif yang muncul akan menghambat Anda untuk berkreasi dan menghasilkan sesuatu yang baru. Makanya dalam setiap pemikiran, ya bangunlah selalu persepsi-persepsi yang positif sehingga Anda selalu bisa menghasilkan kreativitas-kreativitas baru. Yang kedua, emosional. Emosional ini kalau kita tidak mampu menjaganya, kalau kita tidak mampu mengendalikannya, ini salah satu variabel juga yang bisa menghambat sebuah kreativitas. Jadi yang pertama persepsual, yang kedua emosional. Yang ketiga adalah imajinasi. Imajinasi ini adalah cara kita berpikir, cara kita merenung, dan cara kita bisa menghasilkan sebuah pemikiran-pemikiran baru. Ya, kalau ini tidak kita manfaatkan, maka ini bisa menjadi hambatan dalam sebuah kreativitas. Yang keempat ada kultural, ada ekspresif ya. Kultural ini ya lingkungan ya, budaya, ekspresif, intelektual ya ilmu pengetahuan, dan environmental. Ini ada tujuh hal yang bisa menghambat sebuah kreativitas. Tetapi jika kita bisa mempositifkan ini semua, maka ini sebagai penunjang ya untuk memulai sebuah kreativitas. Kita lihat di sini perspektif. Ya. Kalau Anda melihat gambar ini, mungkin banyak yang terlintas di benak Anda, terlintas di pikiran Anda. Setiap Anda mungkin punya pandangan yang berbeda, punya pendapat yang berbeda tentang gambar ini, tentang arti dari sebuah. Ada mungkin yang berpendapat bahwa wah ini gambar seorang perempuan, ya. Atau bisa saja orang menganggap oh ini gambar seorang laki-laki. Ya. Setiap orang punya pandangan dan pemikiran yang berbeda terhadap sesuatu yang dia lihat. Begitupun dengan ini, ya. Ini sebuah lingkaran yang mungkin ada yang menganggap ini satu lingkaran, selebihnya bayangannya saja. Atau ada yang menganggap, oh ini terdiri dari berapa lingkaran, 9 lingkaran, 10. Boleh saja Anda menganggap itu berapa. Yang penting sesuai dengan statement Anda itu harus sesuai dengan jawaban Anda. Ya, perspektif. Ini juga perspektif. Mungkin Anda menganggap ini sebagai pesawat yang mau turun, ada pesawat yang baru saja take off, ya terserah mau jawabannya apa. Begitupun juga dengan ini. Jadi berpikir kreatif itu melihat dengan sudut pandang baru, ya, melihat dengan sudut pandang baru. Yang kedua, menemukan hubungan baru. Ya, Anda mencocokkan sesuatu yang baru, ya, A dengan B, A dengan C, A dengan D, selalu seperti itu. Ya. Yang ketiga, membentuk kombinasi baru. Ya, sama, menggabungkan. Ya. Artinya, berpikir kreatif itu kita melihat dengan sudut pandang baru, menemukan hubungan baru, dan membentuk kombinasi baru. Melihat dengan sudut pandang baru, ya sebenarnya masalah yang kita hadapi itu tidak pernah berubah. Itu saja sebenarnya. Ya, tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir yang positif. Misal, memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat. Video biar ya.
Jadi pemikir kreatif itu selalu bertanya tentang scams. Apa itu scams? Yang pertama itu shapes, ya. Yang kedua itu color, ya, warna. Yang ketiga itu use, ya, penggunaannya. Yang keempat material, M-nya itu material, yang P-nya itu part, bagian, dan S itu size, ya. Di pemikir kreatif selalu bertanya tentang shape, color, use, material, part, and size, ya. Kita next. Ini sekarang Anda lihat di gambar yang ada di slide ini. Yang pertama ini handphone, ya, handphone jadul ya, handphone Xiaomi. Yang kedua ini ada semangka. Pernah nggak terpikir bagi Anda bahwa semangka ini bisa dibuat seperti ini? Yang biasanya Anda lihat itu bulat atau lonjong, sekarang bisa dibuat seperti persegi ini. Tentu ini menjadi sesuatu yang baru, ya, yang unik. Artinya dia kreatif, berpikir. Padahal rasanya sama saja itu. Ya. Cuman orang pengen sesuatu yang baru, yang fresh, yang unik, sehingga ada sesuatu yang baru yang bisa dia bangga-banggakan. Ini kan bagus nih, buat persegi, terus dibungkus, packagingnya bagus. Terus ini satu lagi, yang ditempel di loteng, ya, loteng kamar. Apa yang kreatif di sini? Ya, kreatif ini dia tidak memakan tempat. Misalnya Anda punya kamar yang kecil, ukurannya misalnya 3x3. Kalau Anda taruh keluar dari bawah, lantai bawah, ini kan menghabiskan banyak tempat. Artinya di sini dia berpikir kreatif, ya. Jadi inilah contoh-contoh pemikiran yang kreatif, ya. Terus ada teknik yang namakan dengan teknik create. Ya. Teknik create ini yang pertama itu membuat kombinasi baru. Yang kedua menggunakan input yang random, ya, acak, ya. Yang ketiga membuat eliminasi, ya, membuat eliminasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan uji coba terhadap sesuatu. Yang keempat menggunakan alternatif, ya, alternatif. Yang kelima mencoba cara pikir terbalik, dan ada yang keenam kasus ekstrim. Ya. Ini teknik visual thinking yang dikenal dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, ini mungkin teori yang sudah sering Anda dengar tentang teknik visual thinking. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Nanti silakan kita bertanya kalau ada yang tidak paham di grup, ya, grup chat kita. Terus ini pertanyaan untuk Anda, seberapa kreatif Anda? Itu pertanyaan untuk diri Anda sendiri. Tips meningkatkan kreativitas. Yang pertama, tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi tujuan. Mempelajari seni musik, serta berolahraga jalan kaki tanpa alas. Ini salah satu tips ya untuk meningkatkan kreativitas. Yang kedua, kenali hambatan kreativitas Anda. Kenali kelemahan Anda, di mana Anda lemah. Ya, terus lakukan rencana aksi untuk mengeliminir hambatan tersebut. Dan yang ketiga, biasakan berpikir berbeda. Ya, kalau berpikirnya sama dengan orang lain, di mana kreativitasnya itu. Jadi artinya di sini Anda harus membiasakan dengan tips-tips seperti ini, ya. Ini ada quotation untuk materi kita yang tentang berpikir kreatif. Saya nggak panjang lebar karena kita hanya membahas lewat video. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin Anda pertanyakan dan ragu, silakan nanti kita diskusi di grup chat. Ini kreativitas terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Ini menurut Thomas Alva Edison. Ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau nanti ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, kita langsung ke grup chat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.